Oke, balik lagi ke podcast berpikir ulang yang kedua. Kali ini kita mau bahas topik yang menurut gua tuh sangat menarik. Topik ini belum pernah gua dengar selama ini dibahas di YouTube ya. Ini sangat-sangat benar-benar anti mainstream, yaitu apa ya? Uang adalah utang. Gue sih udah nonton nih videonya, ya kan? Tapi kita bisa dengar lebih lanjut penjelasan detailnya ya. Bisa dijelaskan? Oke. Jadi gue ingin sedikit untuk flashback ya, untuk review lagi podcast kita yang pertama gitu kan. Jadi pada podcast yang pertama itu kan gue kan udah sebutin. Jadi uang itu kan umumnya masuk ke sistem itu melalui dua cara ya. Jadi cara pertama itu melalui pemberian kredit, terus cara kedua itu melalui pembelian aset, terutama surat berharga oleh bank sentral. Jadi kalau bank itu memberikan kredit, dia akan menciptakan uang ke rekening si peminjam gitu. Jadi kalau misalnya bank ngasih 1.000 kredit ke si peminjam, maka di rekening si peminjamnya itu, di rekening simpanannya itu akan muncul uang 1.000. Nah, dia menciptakan dari mana? Dari ketiadaan atau out of nothing, out of thin air gitu ya. Ini sih udah banyak dasarnya gitu, dari bank sentral ada dari bank sentral Inggris, bank sentral Jerman, bank sentral Amerika, bank sentral Eropa dan lain sebagainya. Nah, ketika bank memberikan kredit itu kan menjadi si peminjam itu memiliki simpanan di rekeningnya gitu, rekeningnya ada simpanan. Nah, kemudian kalau melalui pembelian aset oleh bank sentral itu misalnya surat berharga, misalnya ada orang menjual surat berharga. Nah, si penjual surat berharganya itu, dia kan di rekening simpanannya itu akan menjadi uang gitu. Di rekening simpanannya akan bertambah ketika terjadi dia menjual surat berharganya ke bank sentral, atau bank sentral membeli surat berharganya. Nah, kesamaannya apa? Kesamaannya itu adalah baik pemberian pinjaman, si peminjam itu akan mendapat simpanan. Jadi uang itu akan muncul dalam bentuk simpanan. Terus kemudian pembelian aset, terutama surat berharga oleh bank sentral, itu simpanan si penjual akan naik. Jadi simpanan di bank itu akan mengalami kenaikan. Jadi singkatnya itu adalah setiap kali uang masuk ke sistem, ya kan, dia harus menaikkan simpanan di bank awalnya. Nah, simpanan itu adalah utang bank kan, utangnya bank ke pemilik simpanan gitu. Jadi simpanan adalah uang, simpanan adalah utang bank. Jadi uang adalah utang gitu. Tapi kan pada kenyataannya itu uang kebanyakan bukan dari orang yang punya pinjaman ke bank, atau minimal yang menjual asetnya ke bank. Iya, jadi ya faktanya kan memang yang memiliki uang itu kan bukan yang mengambil kredit ke bank, bukan yang yang menjual asetnya ke bank, menjual surat berharganya ke bank sentral gitu kan. Tapi kan pada intinya adalah uang itu kan bisa bersirkulasi kan. Jadi katakanlah saya ambil contoh misalnya kredit. Jadi kalau misalnya bank memberikan kredit ke pengusaha, nah pengusaha itu kan kemudian bisa mensirkulasikannya lagi kan, bisa ke supplier, ke pekerja, terus kemudian dari supplier itu atau dari pekerja itu kan bisa disirkulasikan lagi ke pengacara, ke dokter, ke guru, terus kemudian uang-uang yang pekerja, supplier, guru-guru, pengacara, dokter, dosen atau apapun yang terima itu kan bisa kembali lagi ke si pengusaha sebagian. Tapi intinya kan ketika uang itu bersirkulasi itu kan uang itu tetap berada di simpanan bank, jadi tetap aja uang itu adalah berada di sistem itu, di bank itu. Jadi sekali lagi ya, simpanan bank itu adalah
kewajiban bank. Jadi dimanapun bersirkulasi tetap di simpanan bank itu, dan simpanan bank itu adalah kewajiban bank atau utang bank. Jadi yang punya simpanan itu punya klaim atas uangnya itu. Klaim yang dimaksud seperti apa, Bro? Bisa jelaskan lebih lanjut? Sorry, apa? Sorry? Klaim yang dimaksud tadi. Oh, oke. Jadi kan gini. Jadi kan intinya adalah sederhananya gini kan. Kita kan ketika punya simpanan di bank, kita kan punya klaim atas uang itu. Jadi kalau misalnya kita punya simpanan, kita punya klaim kan. Jadi klaimnya maksudnya adalah kita itu bisa untuk menarik uang itu secara fisik gitu. Jadi kalau kita datang ke bank, misalnya datang ke bank, kita mau convert itu uang. Jadi uang simpanan itu kan uang angka-angka kan, uang angka-angka. Nah kalau kita datang ke bank, kita minta untuk kita mengklaim uang kita, maka kita akan meminta secara uang fisik kita dapatkan gitu. Jadi bank itu wajib memberikan uang fisik gitu ke kita, entah itu kita datang langsung ke bank atau enggak kita ke ATM. Jadi tapi masalahnya adalah kan nggak semua orang melaksanakan klaimnya itu gitu kan. Kita kan punya simpanan angka-angka itu, tapi berapa sih yang kita klaim gitu secara fisik gitu kan nggak banyak sebenarnya. Jadi yang mengklaim itu kan paling rata-rata dari sistem itu kan cuma 10%. Jadi uang di dalam sistem itu yang bentuk fisik itu mungkin sekitar ya kira-kira 10%. Jadi uang itu sering juga disebut sebagai IOU. Jadi IOU itu saya berutang kepada Anda. Jadi bank itu berutang kepada kita. Kita kan punya simpanan di bank. Simpanan itu adalah uang. Nah, bank itu punya utang ke kita. Nah, yang dimaksud dengan IOU itu adalah tadi pertama bank itu wajib menyediakan uang fisik tadi. Jadi kalau kita mengklaim uang simpanan kita, uang angka-angka kita itu, bank wajib menyediakan uang fisik. Kedua, juga bank wajib menerima uang simpanan kita yang bentuk angka-angka itu apabila kita membayar utang kita, membayar utang kredit kita ke bank. Seperti itu. Nah, misalnya kayak uang fisik nih bro, uang kertas, kayak uang logam yang ada di pasaran. Apakah itu termasuk utang? Nah, ini kan agak kompleks ya. Ini lumayan sih kompleks. Jadi uang angka-angka itu kan simpanan, uang angka-angka atau simpanan itu adalah kan kewajiban bank kan, utang daripada bank. Ada di liabilitasnya bank, maka disebut sebagai utangnya bank. Nah, uang fisik itu seperti uang kertas itu juga ada di liabilitas. Jadi itu juga merupakan utang. Nah, tapi bukan di bank komersial, tapi itu berada di bank sentral. Jadi di bank sentral itu ada liabilitas disebut dengan uang, kalau orang ekonomi sering sebut uang kartal. Nah, uang kartal itu uang fisik tadi. Nah, uang fisik itu adalah liabilitasnya bank sentral, utangnya bank sentral. Nah, itu yang kita pegang, itu uang fisik itu. Nah, kalau zaman dulu gitu kita bawa uang kertas ke bank sentral, nah kita bisa mengklaim itu. Sama kayak tadi, kayak uang simpanan itu kita datang ke bank, kita bisa mengklaim sebagai uang kertas. Uang simpanan itu kita bisa mengklaim sebagai uang kertas setarik. Nah, kalau uang kertas itu kita klaim sekarang ke si bank sentral. Nah, bank sentral itu kalau zaman dulu kita klaim, itu biasanya dia akan diberikan emas zaman dulu. Tapi sekarang sih saya nggak tahu, dan nggak ada juga yang mengklaim uang fisik itu ke bank sentral saat ini, dan nggak ada juga sih yang melakukannya. Dan ya intinya kalau dulu itu kita diberi emas gitu. Itu gimana dengan utang-utang yang lainnya? Kayak contohnya tuh utang pengusaha ke bank, utang obligasi, utang pemerintah. Apakah ini juga disebut dengan uang? Jadi gini, jadi ini menarik ya. Jadi uang itu kan disebut sebagai utang karena itu berada di simpanan bank. Simpanan bank itu adalah uang, dan itu adalah utang daripada
uh, ada utang daripada bank. Namun menariknya gini. Nah, kalau misalnya kita bank menyalurkan kredit, ya kan, bank itu menyalurkan kredit. Nah, itu kan sebenarnya dua belah pihak itu berutang sebenarnya. Jadi misalnya ada pengusaha minta kredit ke bank. Nah, pengusaha itu kan sekarang punya utang ke si bank kan. Dia punya utang kredit ke si bank. Nah, tapi satu sisi bank itu sebenarnya punya utang ke si pengusaha. Karena di neracanya bank itu akan muncul simpanan si pengusaha. Nah, simpanan ini kan adalah utangnya bank, walaupun gitu nantinya kemudian bersirkulasi kan tetap aja menjadi utang bank gitu. Jadi gini, dalam pencatatan statistik lah gitu. Jadi utang yang dicatat itu adalah yang dimaksud dengan utang. Utang yang dicatat itu adalah utang yang diberikan. Jadi utang yang diberikan oleh bank komersial. Jadi bank komersial itu memberikan kredit itu dicatat sebagai utang gitu. Tapi kalau simpanan bank itu sebenarnya utangnya bank. Tapi dalam pencatatan itu nggak dicatat sebagai utang. Yang dicatat itu hanya yang tadi ketika pengusaha mengambil kredit itu dicatat sebagai utang. Nah, selanjutnya ada juga utang, misalnya utang yang lu bilang, misalnya utang obligasi dan utang pemerintah. Nah, misalnya gini, tadi bank itu memberikan kredit kan, terus di simpanan si nasabah itu bertambah uangnya, terus kemudian bersirkulasi. Terus kemudian dari uang yang bersirkulasi itu kemudian itu untuk membeli obligasi. Misalnya perusahaan swasta atau enggak pemerintah itu menerbitkan obligasi, terus kemudian dari uang itu bisa dipakai untuk membeli obligasi. Nah, di situ jumlah uang nggak akan bertambah ketika yang membelinya itu adalah pihak non-bank dan bukan bank sentral. Jadi kalau misalnya masyarakat biasa yang beli atau enggak dana pensiun asuransi yang beli obligasi itu nggak akan menambah jumlah uang, tapi akan menambah jumlah utang. Nah, itu bisa sebagai utang. Jadi tadi kalau swasta mengambil kredit itu sebagai utang. Nah, obligasi yang terbitkan oleh swasta adalah sebagai utang. Jadi ini disebut sebagai utang swasta. Kalau misalnya pemerintah yang menerbitkan obligasi disebut sebagai utang pemerintah. Nah, tapi dalam pelompokan uang gitu ya, itu bisa disebut dengan M2. Nah, utang-utang yang diterbitkan oleh obligasi ini tadi, seperti swasta menerbitkan obligasi, pemerintah menerbitkan obligasi, itu nggak akan dikelompokkan sebagai uang gitu. Nah, walaupun sebenarnya kan kita kalau megang obligasi surat berharga itu kan kita bisa dipakai untuk membayar seseorang dengan obligasi itu, tapi itu nggak dikelompokkan sebagai uang. Kira-kira begitu. Gue pernah lihat orang di YouTube gitu ngebahas tentang kenapa sih kenapa negara tidak cetak uang untuk bayar utang, ya kan? Habis itu alasannya karena inflasi lah, ya kan? Berarti dari penjelasan lo ini tadi, ya kan, nggak bisa, ya kan? Karena uang itu adalah utang, gitu. Ya nggak bisa memang, karena tadi ya, kalau misalnya kita lihat semua uang yang masuk itu, uang masuk ke dalam sistem, misalnya bank memberikan kredit, itu kan menjadi simpanan di bank. Bank sentral membeli aset, itu menjadi terutama surat berharga itu menjadi simpanan si penjual aset itu kan. Di bank itu kan simpanannya naik, simpanan itu adalah uang, simpanan itu adalah utang gitu kan, utang. Jadi ya uang adalah utang gitu kan. Nah, tapi katakanlah tadi dikatakan bahwa itu nggak dikelompokkan sebagai utang dalam catatan utang gitu kan. Tapi coba perhatikan bagaimana uang masuk ke dalam sistem. Nah, uang itu kan paling banyak kan dari pemberian kredit kan, pemberian kredit. Jadi itu utang swasta. Jadi kalau kita memiliki utang ke bank, kita mengambil kredit ke bank, uang di simpanan itu bertambah. Nah, tapi itu nggak dicatat sebagai utang di sistem, tapi kan sebenarnya utang juga. Nah, yang dicatat itu adalah kan kreditnya itu. Kredit itu kan dicatat sebagai utang. Jadi kan
sebenarnya ketika kita mau nambah uang, itu kan paling banyak kita kan melalui kredit ya, seperti yang di podcast yang pertama. Jadi ya kita nambah utang juga, nambah utang swasta. Nah terus kemudian kalau misalnya pemerintah atau misalnya swasta itu menerbitkan surat utang, terus kemudian yang dibeli langsung oleh bank sentral. Nah itu kan sebenarnya kan uang kan bertambah kan. Bank sentral kan cetak uang untuk beli surat utang itu yang diterbitkan swasta atau pemerintah, uang juga bertambah. Ya itu juga berhubungan dengan utang. Tapi kenyataannya gini, faktanya itu bank sentral itu jarang sekali untuk beli langsung surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun swasta. Jadi biasanya itu akan ada pihak swasta dulu yang beli. Jadi surat utang diterbitkan oleh swasta atau pemerintah, terus dibeli oleh kita misalnya dana pensiun, asuransi, masyarakat, itu yang beli dulu. Nah itu kan nggak nambah uang ya, tapi selanjutnya nantinya kemudian bank sentral itu beli lagi tuh, biasanya beli lagi surat berharga yang dimiliki oleh mereka. Jadi uang itu sering sekali berhubungan dengan utang gitu. Jadi cara masuk uang itu sering kali berhubungan dengan utang gitu. Jadi ini kayak semacam paradoks dong nih bro. Nah, Kita gimana tuh? ngarepin jumlah uang yang beredar di pasaran tuh naik, pendapatan kita naik, tapi nggak mau hutang kita naik juga. Iya, ya menurut saya sih memang ini semacam paradoks sih. Paradoks itu kan memang common ya di masyarakat. Jadi mereka nggak mau utangnya naik, terus kemudian tapi mau income-nya naik. Tapi ini menjadi missing link gitu. Jadi missing link itu artinya masyarakat itu nggak mendapat penjelasan yang jelas gitu ya. Dari mana sih uang itu gitu? Kalau mereka tahu dari mana uang itu muncul, maka mereka akan sadar bahwa kenaikan uang itu selalu seringkali berhubungan dengan kenaikan utang gitu. Jadi ya kalau misalnya mereka menginginkan atau nggak kita menginginkan income kita naik gitu kan, atau uang di sistem itu naik, yang nggak mau ya kita harus menaikkan utang gitu, seperti yang telah dijelaskan tadi gitu. Ada case di mana utang swasta terutama itu mengalami penurunan. Itu ada case misalnya di Jerman. Tapi itu case kecil lah. Itu karena mereka tuh mendapatkan uang dengan cara ekspor. Jadi ekspor mereka kan lagi bagus-bagusnya ya. Ekspor. Jadi ekspor mereka bagus, mereka dapat uang kan dari ekspor barang itu. Nah, itu salah satu cara untuk Jerman itu menurunkan utangnya. Nah, ini pembahasannya bisa lebih panjang. Namun ini case kecil lah, mungkin kita bisa bahas di podcast berikutnya gitu. Nah, gimana kalau misalkan dengan hutang luar negeri? Kita di Indonesia yang berhutang ke luar negeri ini bagaimana nih? Jelasannya. Itu jelas sih, itu jelas utang. Itu jelas. Jadi kita menerbitkan utang, misalnya pemerintah menerbitkan utang luar negeri gitu ya. Nah itu utang, dan kita dapat uang dari sana, dapat uang dari luar negeri. Nah umumnya kan utang luar negeri itu dalam bentuk dolar gitu. Nah dolar itu biasanya kan masuk ke cadangan devisa kita, masuk ke bank sentral, terus kemudian dikonvert ke rupiah, itu kemudian masuk ke simpanan di bank. Nah negara yang nerbitin utang luar negeri dolar itu biasanya itu karena ada kebutuhan likuiditas. Misalnya dia ada utang dolarnya jatuh tempo dan dia kekurangan dolar, dia terbitkan dolar, atau enggak dia ada kebutuhan impor gitu kan, impor produk dan dia kekurangan dolar dan terus kemudian dia terbitkan dolar. Tapi gini ya, yang message yang pengen saya sampaikan, kita harus hati-hati dalam hal
uh, penerbitan utang dalam dolar. Ini beda ya. Kalau rupiah misalnya atau enggak mata uang domestik dalam suatu negara itu bisa diterbitkan sendiri oleh negara itu. Tadi seperti tadi gitu, negara itu bisa meng-create rupiah. Tapi kalau dolar itu nggak bisa. Yang bisa nerbitin dolar itu hanya Amerika Serikat gitu. Nah, gini, kalau kita saya pernah dengar pejabat bilang kita terbitin utang dalam dolar aja gitu kan, karena bunganya rendah. Ini bermasalah gitu. Maksudnya nggak segampang itu gitu, nggak segampang itu. Jadi bukan hanya masalah bunganya rendah kita terbitin dalam dolar. Jadi gini, kalau kita terbitin utang dalam dolar, ya kan, kita kan memiliki utang, kita kan dapat uang dalam dolar ya, oke, dapat uang dalam dolar. Terus kalau misalnya kita pakai lagi uang dolar itu untuk misalnya kebutuhan impor, terus kemudian bayar utang lagi atau apapun itu kita pakai lagi, kan uang dolar itu kan pindah lagi ke luar negeri kan, hilang lagi. Tapi kewajiban terhadap dolar itu kan nggak hilang kan. Kewajiban kita terhadap dolar itu kan nggak hilang. Kewajiban kita memiliki utang terhadap dolar itu nggak hilang. Nah, kalau misalnya suatu negara itu lagi kesulitan, misalnya ekspornya lagi jelek, anjlok, misalnya karena komoditasnya udah ditolak, barang-barang dia ketergantungan sama komoditas dan komoditasnya udah mulai ditolak orang lain gitu. Nah, ini jadi masalah gitu. Gimana kita membayar dolar ini gitu kalau kita nggak bisa mendapatkan pendapatan dalam dolar. Ini akan beda sama kalau kita menerbitkan dalam domestik. Domestik itu ya kita masih bisa terbitkan gitu. Kita nggak akan kehabisan mata uang domestik karena kita bisa menciptakan mata uang domestik gitu. Kalau dolar kita nggak bisa menciptakan dolar gitu. Akhir-akhir ini saya dengar tuh ada yang bahas, yang lagi heboh kan ada modern money theory gitu ya. Ada teori baru-baru ini sering dibahas, MMT, modern money theory. Nah, orang bilang, oh berarti pemerintah tuh bisa nerbitin utang gitu ya sesuka hatinya gitu. Terus kemudian mereka pikir, oh terus suatu negara itu nerbitin utang dalam mata uang asing itu lagi menjalankan teori MMT atau modern money theory. Enggak, itu bukan MMT, itu bukan modern money theory. Jadi modern money theory itu adalah menekankan pencetakan mata uang dalam domestik gitu kan. Jadi kalau utang luar negeri dolar itu kita nggak bisa untuk cetak gitu. Jadi message-nya sih itu sih, kita mesti hati-hati terhadap utang dolar. Bukan nggak bisa hanya bilang itu hanya bunganya rendah gitu, karena kalau itu dolarnya udah pergi dan kita harus bayar dan kita nggak bisa ada masalah di pendapatan dolar ekspor kita, nah ini bisa jadi masalah. Jadi kita mesti hati-hati di utang luar negeri. Kira-kira sih gitu. Kalau di masyarakat kan sekarang nih lagi itu kan disorot itu utang pemerintah Indonesia tuh yang gede banget ya kan. Nah, katanya naik terus tinggi ya kan. Gimana tuh menurut lo? Oh, utang Indonesia ya? Iya. Jadi gini, ya, kayaknya ini kan lebih tepatnya kan utang pemerintah ya, lebih tepat utang pemerintah. Jadi supaya nggak salah, sebenarnya kan utang itu ada beberapa ya. Ada utang swasta, ya kan, ada utang pemerintah. Biasanya sih yang dua ini gitu. Kadang-kadang utang pemerintah dibagi dua, ada utang pemerintah sama BUMN gitu. Nah, karena juga ada disebut dengan utang luar negeri. Nah, utang luar negeri ini bisa di dalamnya ini sih, utang luar negeri pemerintah, ada utang luar negeri swasta gitu kan. Nah, kalau top of mind saya sih, top of mind gua yang dimaksud dengan masyarakat itu utang itu adalah yang dipermasalahkan itu adalah utang pemerintah naik terus. Nah, tapi ini juga sama ya, nanti ini bisa seperti paradoks juga gitu. Paradoksnya gini, masyarakat kan satu sisi pengen income-nya membaik ya, tapi satu sisi dia nggak pengen utang pemerintah tuh naik, ya kan? Nah ini menurut gue ini bisa jadi paradoks. Kenapa paradoks?
Karena bisa jadi untuk menaikkan income itu solusinya adalah utang pemerintah harus naik gitu. Utang pemerintah harus naik. Nah, gini, jelasnya gini. Jadi masyarakat itu kan sering disebut sebagai swasta lah. Kalau saya bilang sih di ekonomi itu swasta. Nah, income mereka itu ada dua cara gitu untuk membaik. Ada dua cara. Pertama, ini secara formula ya ekonomi. Pertama, ekspor negara itu harus membaik. Jadi kalau kita ekspor kita membaik, lebih tinggi daripada impor, kita akan dapat income kan tambahan gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau defisit itu naik, artinya meningkat defisit pemerintah itu, defisit budget atau di Indonesia disebut APBN itu meningkat. Nah, ini dua cara. Jadi dua cara ini untuk naikin income swasta atau masyarakat. Nah, masalahnya adalah Indonesia itu sekarang itu ekspornya itu nggak sebagus dulu lagi. Jadi kalau kita lihat sebelum tahun 2013 itu ekspor Indonesia itu bagus. Jadi trade balance istilah neraca perdagangan itu bagus. Nah, ketika itu bagus, itu positif seperti tadi saya bilang. Kalau itu positif, itu akan mengakibatkan income masyarakat itu naik gitu kan, naik. Nah, sejak 2013 itu mulai itu memburuk. Oke. Nah, ketika itu memburuk, seperti tadi kan, kalau ekspor membaik, swasta membaik, masyarakat membaik. Kalau ekspor memburuk atau neraca perdagangan trade balance memburuk, maka swasta atau masyarakat income-nya juga akan memburuk. Nah, ini sekarang kejadian swasta itu lagi memburuk karena neraca perdagangan kita nggak sebagus sebelum tahun 2013. Nah, tadi solusinya gimana supaya income itu naik? Ya, solusinya ya salah satunya ya menaikkan defisit pemerintah. Kan tadi ya, untuk naikkan swasta itu ekspornya membaik, trade balance membaik, atau enggak defisitnya dinaikin. Jadi sekarang itu neraca perdagangan memburuk, swasta nggak bagus. Nah, kalau menurut saya sih bisa jadi solusinya ya mesti kita naikin defisit pemerintah. Tapi ini mesti hati-hati ya, jangan sampai ini akan inflasi atau enggak justru meningkatkan import gitu. Jadi ini mesti ketat dilakukan. Jadi mesti disiplin gitu. Kayak Amerika itu kan sebenarnya kan neraca perdagangan atau trade balance itu kan defisit terus kan. Nah, yang membuat swasta atau masyarakatnya itu bagus income-nya itu adalah defisit di pemerintahnya. Jadi singkatnya gini, sekarang orang protes utang pemerintah naik gitu. Nah, bayangkan masyarakat atau swasta itu kan tadi tergantung dua tadi. Kalau mau membaikkan neraca perdagangan membaik atau enggak defisitnya dinaikin. Sekarang gini, kalau misalnya ini neraca perdagangan dan memburuk, ya kan berarti kan swasta memburuk kan. Nah, kalau misalnya utang nggak naik nih, jadi misalnya kita jadi surplus budget kita atau APBN-nya, ini kan swasta ini makin memburuk gitu kan, makin memburuk gitu. Jadi kalau kita utangnya nggak naik ini swastanya atau masyarakat itu jauh lebih memburuk lagi. Jadi kan serba salah gitu kan. Jadi kan sebenarnya kan yang pengen ya salah satu tujuan bikin podcast ini kan ingin meluruskan itu gitu. Jadi supaya masyarakat paham bahwa ternyata sebenarnya kalau gue pengen income gue naik, sebenarnya solusinya ya mesti utang naik gitu kan. Jadi jangan pengen income naik sementara neraca perdagangan udah memburuk, karena Indonesia kan orang kan udah mulai tolak ya produk-produk Indonesia seperti batu bara atau enggak palm oil kan lagi bermasalah. Itu memburuk. Nah kan, terus kemudian tapi pengen income naik gitu. Ya, secara formula ya
mesti itu apa defisitnya ya kalau bisa naik. Tapi gini, ini menurut gue ini menarik untuk dibahas ya tentang ini. Tapi kita bisa bahas sih ini di apa ya lebih detailnya di podcast berikutnya. Boleh. Oke. Pembahasannya sangat menarik nih. Benar-benar anti mainstream. Tapi kayaknya waktu kita udah cukup nih. Intinya nih yang kita simpulkan dari podcast hari ini, satu adalah uang adalah hutang. Karena uang itu mayoritasnya berbentuk simpanan di bank. Simpanan itu adalah hutang bank. Oke. Yang kedua itu adalah uang masuk ke dalam sistem. Itu berhubungan dengan hutang. Misalnya bank memberikan kredit ke masyarakat. Menghasilkan uang, kredit itu utang. Bank sentral membeli surat berharga, menghasilkan uang, surat berharga itu juga utang. Yang ketiga, kalau kita mau uang yang di sistem itu naik, income itu naik, hutang juga harus naik. Nah, yang keempat, negara harus berhati-hati dan menerbitkan hutang dolar. Karena negara nggak bisa mencetak uang dolar. Kecuali negara Amerika Serikat, mereka yang mencetak. Kelima itu, kalau neraca perdagangan suatu negara memburuk, maka income masyarakat atau swasta itu akan memburuk. Salah satu cara untuk memperbaiki income masyarakat yang memburuk tadi adalah dengan pemerintah harus menaikkan defisit, yang berarti akan menambah hutang di negara tersebut. Kira-kira sih dari gua sih gitu. Kayaknya benar. Catatannya benar. Ketemu di podcast berikutnya yang pastinya akan anti mainstream. Oh iya, satu lagi. Podcast ini juga akan nanti kita upload ke YouTube kita. Kita bisa cari aja Berpikir Ulang. Yang kedua ada di Facebook. Di Facebook Das Berpikir Ulang. Itu nanti bisa yang nonton podcast ini bisa akan komentar atau apa untuk kita bisa dibahas untuk di podcast berikutnya. Oke. Bye. Bye. Sampai ketemu podcast berikutnya.